Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Saya melihat Yeshua HaMashiach di atas Ka'bah. Cahayanya luar biasa. Dia membuka tangannya lebar dengan jubah putih. Cahayanya memantul ke lubang tangannya. Di situ saya tahu lubang paku di tangan Yeshua HaMashiach adalah di sini, bukan di sini. Dulu saya pikir di sini. Ternyata yang saya lihat, cahaya itu menembus ke lubang paku di tangan Yeshua itu ada di sini. Saya nggak kuat lagi, terus berdoa di dalam roh. Saya berdoa terus di dalam roh. Sampai bilang nggak mungkin. Nah, kenapa nggak mungkin? Karena manusia nggak mungkin membuat sesuatu yang sempurna. Karena kirain saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Logis nggak bagus kalian? Logis. Kenapa logis? Jadi gini, pikiran saya waktu itu, Alkitab yang buat manusia, Tripitaka yang buat manusia, WT yang buat manusia, Al-Quran yang buat manusia. Logis nggak kalau saya berpikir begitu? Logis, karena nggak tahu. Ternyata Ustaznya bilang, yang buat bukan manusia, tapi yang buat adalah Tuhan pencipta semesta alam. Tuhan, saya bilang, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Lalu dia bilang, enggak, bukan begitu. Tapi ini diwahyukan dan ini ada buktinya. Saya bilang, bagus, saya suka yang ada bukti. Kalau ada bukti, sampaikan pada saya. Kalau nggak ada buktinya, berarti Islam sama kayak agama yang lain cuma klaim saja. Maka disampaikan buktinya kepada saya dalam surat yang sama, dalam ayat yang berbeda, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan sebagaimana disebutkan di awal tadi, raib, dan saya kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Lalu saya bilang, ini kepala saya yang digebukin Bapak Ibu sekalian. Bukan digebukin secara harfiah, bukan. Tapi maksudnya adalah argumen saya dihancurkan. Seolah-olah kitab ini ingin bilang pada saya, Lik, kalau kamu memang pintar, gak usah macam-macam, datanginnya yang semacam dengan Al-Quran. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Pendeta Esra Soru menyebutkan bahwa semua mualaf itu bodoh. Apalagi ketika mereka mengajukan pertanyaan, sangat kelihatan bodohnya. Benarkah tuduhan pendeta Esra Soru ini bahwa semua mualaf itu bodoh? Atau malah berbalik arah kepada murtadin? Di mana bisa kita saksikan kesaksian-kesaksian dari para murtadin ini, mereka bertemu dan bermimpi dengan Yesus. Ada yang mengatakan bertemu dengan Yesus di atas Ka'bah ketika melaksanakan ibadah umroh. Benarkah Nur Oktavia ini murtadnya karena bertemu dengan Yesus di atas Ka'bah? Kita akan bongkar bagaimana kebohongan Nur Oktavia setelah mendengarkan bagaimana penjelasan Ustadz Felix Xiao. Selamat menyaksikan. Kenalkan, nama saya Felix Xiao, dan teman-teman bisa lihat dari mata saya. Perhati mata saya, bukan sugesti ya, bukan ya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya memang bukan asli orang Indonesia. Kakek saya masih lahir di Cina, saya keturunan ketiga di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau secara undang-undang saya sudah bisa jadi presiden. Nah, jadi alhamdulillah saya sudah keturunan ketiga di sini. Xiao itu nama marga saya, nama asli saya Xiao Chen Po. Nama asli saya, jadi saya asli Chinese. Saya lahir di Palembang. Kemudian saya baru mengenal Islam pada tahun 2002. Nah, tapi perjalanan mengenal Islam ini bukan perjalanan yang singkat. Karena kenapa? Sebenarnya SMP kelas 3, di saat saya baru mulai merasa berpikir, itu saya sudah merasa ada yang nggak benar dengan agama saya yang lama. Nah, kenapa? Tidak masuk akal, tidak bisa dibuktikan. Dan akhirnya ini menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada SMP kelas 3 ini. SMP kelas 3 saya memutuskan jadi seorang ateis. Karena saya pikir agama itu cuma sekedar cara orang-orang minoritas untuk mengendalikan orang-orang mayoritas. Jadi sebuah cerita yang dibuat oleh orang-orang yang sedikit untuk mengendalikan orang-orang yang banyak. Sebuah kisah-kisah yang tidak jelas. Jadi kan ya, maka saya mengatakan Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu cuma rekaan saja. Nah, kenapa bisa begitu? Ini ditambah juga dengan banyak main game, juga banyak baca komik dan juga buku-buku yang zaman dulu saya baca. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak pada zaman sekarang, game zaman dulu itu membuat orang-orang jadi ateis. Game zaman sekarang sudah ateis, porno. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, setelah saya jadi ateis itu pada SMP kelas 3, saya tetap mencari sebenarnya Tuhan ini ada atau tidak sih sebenarnya. Saya ya. Sebelum ketemu Tuhannya, supaya jelas kedengaran gitu ya, kita pakai mic tambahan. Mic tambahan. Ya, jadi setelah saya kemudian merasa diri saya ateis itu, saya tetap bertanya, Tuhan ini ada atau tidak sih sebenarnya? Lalu sebenarnya saya hidup di dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Mati itu setelah itu ada apa? Sebelum mati ada apa? Saya tetap bertanya seperti itu. Nah, setelah saya bertanya seperti itu, saya menemukan jawabannya ada di dalam ilmu pengetahuan. Biologi membahas dari mana asal manusia, fisika membahas dari mana asal alam semesta dan sebagainya. Ternyata dari belajar biologi, belajar fisika, dan belajar ilmu pengetahuan yang lain, ada satu hal yang tidak bisa saya nafikan. Apa? Ternyata manusia tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri. Tidak mungkin manusia diciptakan begitu
begitu saja. Segala sesuatu ada karena diciptakan, karena ada yang mengadakan. Nah dari situ saya dapat satu bukti bahwa Tuhan tidak mungkin tidak ada. Misal, salah satu contoh, ini ada seseorang ilmuwan namanya Roger Penrose. Dia berusaha menghitung berapa kemungkinan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan. Jadi probabilitas bahwa alam semesta ini berasal dari Big Bang, satu titik singular yang pecah itu. Kemudian setelah pecah dengan kecepatan tertentu itu, berapa probabilitas terbentuk bumi dan segala isinya sesempurna ini, serumit ini. Ternyata dia mendapatkan probabilitas bahwa bumi tercipta secara kebetulan atau segala alam semesta ini tercipta secara kebetulan itu sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 1/23. Itu probabilitasnya 1/10 pangkat 10 pangkat 1/23. Bahasa sederhananya more than impossible, lebih dari tidak mungkin. Berarti dari situ saya sadar, setelah saya belajar tentang ilmu pengetahuan, saya sadar berarti Tuhan tidak mungkin tidak ada. Nah kenapa? Karena mustahil manusia tercipta dengan kemungkinan yang seperti itu tadi. Maka Tuhan pasti ada. Nah setelah saya tahu Tuhan pasti ada, kapan ketemunya? Beralih dari ateis menjadi agnostik, dari tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan, tapi agama itu bohong. Nah kenapa? Karena saya cari agama nggak ada yang benar. Karena memang waktu itu yang saya cari sumbernya salah. Saya cari agama Kristen, saya sudah keluar. Katolik juga, Buddha sama, Hindu sama. Akhirnya setelah saya cari Islam, ketika saya di Palembang, saya pulang dari SMA kelas 1, SMA kelas 2, pulang tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin. Nah setelah digebukin saya tanya, apa alasan saya digebukin? Jawabannya karena mata muslimin. Nah, begitu. Kemudian saya pikir, berarti agama Islam juga nggak benar. Nah kenapa? Kalau agama Islam benar, tentu penganut-penganutnya itu juga nggak ada yang seperti itu. Akhirnya saya menjadi seorang agnostik, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Nah datanglah ketika saya sampai ke kuliah di semester ketiga. Waktu itu saya bergaul dengan banyak orang muslim karena di IPB, Institut Pertanian Bogor, nggak banyak orang non muslim. Setelah saya bergaul dengan mereka, saya sempat ketemu dengan teman saya bilang begini, yuk kita cari orang bijaksana yuk. Orang bijaksana maksudnya gimana? Cari di gunung yang belum terkontaminasi dengan dunia. Karena saya pikir saya harus mencari jawaban atas hidup saya ini. Tuhan ini ada atau enggak? Kalau Tuhan ada itu Tuhan pengennya apa? Saya hidup seperti apa? Teman saya bilang, gak usah cari orang pintar. Saya punya ustaz kok, dia masih muda tapi omongannya penuh hikmah. Saya masih ingat sekali. Diperkenalkan saya dengan Ustaz Fatih Karim. Kemudian ketika saya mendengarkan dia ngisi di satu masjid, waktu itu saya nongkrong di luar karena nggak boleh masuk. Dan setelah kemudian dia ngisi di masjid, kemudian saya ngobrol dengan dia 1-2 kalimat, kemudian dia bilang, kamu datang ke rumah saya aja, kemudian nanti kita akan diskusi tentang Al-Quran dan tentang Alkitab. Kamu bawa Alkitabmu, surat dari Tuhanmu, saya bawa surat dari Tuhan saya, Al-Quran. Nanti kita diskusi tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya bilang saya nggak perlu bawa Alkitab karena saya sudah nggak percaya. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Ayat yang pertama dibacakan pada saya surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya bilang sama ustadznya, maksudnya ini kitab sempurna, nggak ada kesalahan. Begitulah. Saya bilang nggak mungkin. Nah kenapa nggak mungkin? Karena manusia nggak mungkin membuat sesuatu yang sempurna. Karena kirain saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Logis nggak Bapak Ibu sekalian? Logis. Kenapa logis? Jadi gini, pikiran saya waktu itu, Alkitab yang buat manusia, Tripitaka yang buat manusia, WD yang buat manusia, Al-Quran yang buat manusia. Logis nggak kalau saya berpikir begitu? Logis, karena nggak tahu. Ternyata ustaznya bilang, yang buat bukan manusia, tapi yang buat adalah Tuhan pencipta semesta alam. Tuhan, saya bilang, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Lalu dia bilang, enggak, bukan begitu. Tapi ini diwahyukan dan ini ada buktinya. Saya bilang, bagus, saya suka yang ada bukti. Kalau ada bukti, sampaikan pada saya. Kalau nggak ada buktinya, berarti Islam sama kayak agama yang lain cuma klaim saja. Maka disampaikan buktinya kepada saya dalam surat yang sama, dalam ayat yang berbeda, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan sebagaimana disebutkan di awal tadi, raib, dan seandainya kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Lalu saya bilang, ini kepala saya digebukin Bapak Ibu sekalian. Bukan digebukin secara harfiah, bukan. Tapi maksudnya adalah argumen saya dihancurkan. Seolah-olah kitab ini ingin bilang pada saya, Lik, kalau kamu memang pintar, gak usah macam-macam, datanginnya yang semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu ikut Al-Quran. Fair atau nggak fair Bapak Ibu sekalian? Singkat cerita, saya menemukan ternyata tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Al-Quran ada 114 surat, yang paling pendek Inna a'tainakal kautsar. Lalu kemudian nggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Saya baca betul, benar-benar nggak ada. Maka saya katakan inilah satu-satunya kitab yang punya bukti. Dari situ Bapak Ibu sekalian, saya masuk Islam. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa untuk menandingi Al-Quran, tidak ada yang bisa untuk menyamai bahkan Al-Quran. Maka itu dalil saya untuk beragama Islam sampai dengan sekarang. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah ketika saya masuk Islam, saya merasakan dua hal. Yang pertama, yang saya rasa adalah tenang luar biasa. Kapan rasa tenang itu? Caranya sama Ustadz yang Islamkan saya. Ustadz, saya sudah seorang Muslim sekarang. Saya harus ngapain? Sholat. Saya masuk Islam hari Kamis ba'da Isya. Jadi kemudian ustaznya bilang, berarti kamu sudah harus sholat Isya karena sudah ada beban pada dirimu. Saya nggak tahu caranya sholat, Ustaz. Ikutin teman-temanmu aja. Teman-temanmu sujud, kamu sujud. Teman-teman berdiri, kamu berdiri. Bacanya apa, Ustaz? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau nggak bisa, Allah, ya sudah. Pertama kali saya sujud kepada Allah itu, pikiran saya apa? Ya Allah, akhirnya saya ketemu Tuhan yang benar. Rasanya tenang
tenang sekali pas menunjukkan kepala itu untuk pertama kali. Tenang sekali, berada dalam Islam tenang, mati pun nggak apa-apa. Lah kenapa? Karena sudah mengenal Tuhan yang benar. Tapi selain tenang ada rasa yang lain. Apa rasanya? Greget ibu sekalian. Nah, kenapa greget? Seolah-olah orang muslim ini ada pada mereka ada dua gelas. Satunya di gelas isi air putih, jernih, putih, bagus, menyehatkan. Yang satu lagi isinya air comberan. Ternyata muslim yang sekarang banyak milih air comberan. Lalu kemudian setelah minum, mereka merasa aduh pusing, sakit perut, mereka ngeluh. Padahal pilihan mereka sendiri salah. Greget, orang muslim ada Islam tapi nggak mau ngambil Islam. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao. Seperti inilah kesaksian dari seorang mualaf, tidak bertemu dengan Tuhannya, tidak bertemu dengan Rasulnya. Tapi kalau kesaksian dari para murtadin selalu mengatakan bertemu dan bermimpi dengan Yesus. Jadi buat teman-teman di sini, kenapa pendeta Esra Sorum mengatakan bahwa semua mualaf itu bodoh? Karena setiap yang dia ajukan pertanyaan kepada pendeta tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Apalagi kita bertanya tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Kita bertanya di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Bagaimana dengan perjalanan Tritunggal ini? Siapa yang membuat Tritunggal ini? Ini yang membuat pendeta marah. Kita beralih kepada Nur Oktavia, artis tahun 80-an yang berasal dari kota Medan. Nur Oktavia memberikan kesaksian di depan publik bahwa dia ini bertemu dengan Yesus ketika melaksanakan ibadah umroh. Jadi itu sebuah cerita bohong. Cerita yang sebenarnya, Nur Oktavia ini asalnya dari Medan. Dan ketika masih kecil, Nur Oktavia ini ekonominya sangat susah, sangat sulit. Dia tinggal bersama ibunya, orang tuanya udah nggak ada lagi bapaknya. Dan ada pamannya yang selalu membelanjai Nur Oktavia ini. Karena Nur Oktavia tidak tahan dengan kesusahan ini, dia lari ke Jakarta. Di Jakarta dia ini bertemu dengan pengusaha Medan yang sangat kaya raya yang beragama Kristen. Nur Oktavia ini pindah agama ke Kristen. Nah, jadi nggak ada cerita bahwa Nur Oktavia ini melaksanakan ibadah umroh bertemu dengan Yesus. Itu kebohongan dari Nur Oktavia ini. Nah, jadi kalau kita ceritakan bagaimana kehidupannya, memang ekonominya sangat sulit ketika Nur Oktavia ini masih remaja. Makanya dia berpindah agama dari Islam ke agama Kristen. Dan ibunya sampai meninggal, ibunya itu menangis terus. Karena Nur Oktavia ini menjadi seorang murtadin. Jadi nggak ada cerita bahwa dia ini bertemu dengan Yesus di atas Ka'bah. Nah, jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.